Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lulumia Saro dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan serta pengelolaan program makanan bergizi gratis. Sebelum memasuki sesi pertanyaan, saya mempersilakan terlebih dahulu kepada Ibu untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama, jabatan, dan juga peran dalam SPPG. Oke, sebelumnya nama saya Rika Amelia Putri. Saya selaku bendahara atau akuntan SPPG Bumi Waras Sukaraja Bumi Waras, Bandar Lampung. Jadi peran saya itu sebagai akuntan, jadi mengelola keuangan. Kalau boleh tahu, sebelum di SPPG ini, Ibu ini kuliah atau kerja? Oke, kalau sebelum memasuki ke dunia MBG ini, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Pringsewu juga kebetulan. Dan saya wisuda di bulan November. Setelah itu pada bulan Februari saya mulai terjun di MBG. Cuma saya magang dulu 2 bulan, setelah itu saya bisa menjadi akuntan gitu. Oke, kalau boleh tahu dari prodi apa? Kalau saya prodi manajemen. Oh, oke. Apakah Ibu sudah berkenan jika wawancara ini saya mulai? Boleh, silahkan langsung saja dimulai. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban bendahara kepada pihak sekolah, pemerintah atau masyarakat terkait penggunaan dana SPPG? Apakah melalui bukti transaksi, kwitansi, nota pembelian, atau laporan anggaran? Oke, jadi sebelumnya akuntan ini selaku mengelola keuangan juga kadang terkoordinasi juga dengan masyarakat, ataupun kadang kan MBG itu terbagi menjadi dua penerima manfaat. Yang pertama itu anak sekolah, yang kedua itu B3, Bumil, Busui, Balita gitu. Nah, untuk akuntan sendiri kita mengelola keuangan, anggaran, jadi semua pengelolaan bahan baku, terus administrasi semuanya saya yang bertanggung jawab. Tapi yang koordinasi langsung dengan masyarakat itu adalah ASLAP, asisten lapangan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada pengawasan langsung dari pemerintah terhadap laporan keuangan SPPG? Jadi apakah ada laporan keuangan dari SPPG untuk pemerintah sebagai bukti? Ya, pasti tentu saja akuntan ini selalu untuk detail tentang keuangan, karena setiap pembelanjaan kita harus punya notulen ataupun nota gitu-gitu ya. Terus untuk laporan pertanggungjawaban setiap hari, setiap kita distribusi pasti kita membuat laporan. Jadi setiap harinya ada namanya purchase order dan invoice dari lembaga koperasinya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, saya kan sering melihat adanya keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan SPPG. Saya ingin bertanya, sebenarnya itu apa tugas dan peran Polri dalam SPPG? Oke, kalau peran Polri itu ada seperti Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu memang biasanya mengambil laporan-laporan kayak misal hari ini menunya apa, penerima manfaatnya berapa, dan disalurkan ke sekolah mana-mana aja. Itu biasanya Polri minta laporan yang seperti itu. Cuma untuk yang audit-audit itu memang bukan ranahnya Polri, karena kalau yang audit-audit itu melalui BGN, Badan Gizi Nasional. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Polri itu ya hanya untuk ngecek-ngecek aja sih. Pengawasan ya Bu ya. Oke, selanjutnya menurut Ibu, apakah anggaran yang ada saat ini sudah sebanding dengan target kualitas makanan yang diharapkan oleh pemerintah? Oke, kalau untuk dana itu sudah cukup sih, karena kita mengeluarkan dana juga sesuai dengan pagu. Karena kalau dana itu terbagi menjadi 2, ada penerimaan manfaat porsi besar dan porsi kecil. Kalau porsi besar itu untuk SD kelas 4 sampai dengan SMP SMA, dan ibu hamil, ibu menyusui. Kemudian kalau porsi kecil itu dari mulai TK, PAUD, SD kelas 1 sampai kelas 3. Lalu pertanyaan selanjutnya, beberapa waktu lalu kan pernah terjadi pemadaman listrik di beberapa daerah. Nah, mengingat dalam pelaksanaan program MBG terdapat kegiatan yang memerlukan listrik, seperti penyimpanan bahan makanan atau proses pengelolaan makanan. Apakah kondisi pemadaman listrik tersebut
berpengaruh terhadap pelaksanaan program MBG? Oke, kalau listrik itu tidak berpengaruh ya kalau misalkan tetangga mati terus dapur tetap mati, itu tidak, karena dapur MBG itu sudah antisipasi, jadi dia ada diesel, Oh, ya. seperti diesel itu, karena kalau mengantisipasi kalau sewaktu-waktu kita mati lampu padam listrik gitu, karena kalau padam listrik itu benar-benar mempengaruhi, karena kita mengolah makanan itu pakai steamer, untuk masak nasi itu pakai listrik juga, terus sama freezer gitu-gitu harus pakai listrik, jadi kita antisipasi pakai diesel. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah SPPG itu bekerja sama dengan UMKM atau pemasok lokal dalam pengadaan bahan makanan? Oke, kalau kita tentu saja ya kita dapat rekomendasi dari atas juga, kita harus memakmurkan ekonomi kita, jadi kita tetap pemasokan itu dari pasar gitu-gitu, dari masyarakat yang mempunyai bahan-bahan panennya gitu kan, karena kalau dari petaninya langsung pasti harganya lebih murah gitu sih, jadi kita memanfaatkan ekonomi lokal aja gitu. Nah, bagaimana itu sistem pembayarannya? Kalau sistem pembayaran itu kita langsung, ada yang cash, ada yang transfer gitu. Karena tergantung ya, kalau misalkan penjualnya nggak ada nomor rekening mungkin kita bisa cash, tapi kalau misalkan kebanyakan sih bisa via transfer, karena sekarang penjual sekarang udah semakin canggih, semakin up to date gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara bendahara menghadapi kemungkinan adanya pemborosan dalam operasional SPPG? Oke, menghadapi pemborosan ya, kita memakai dana operasional yang tadi saya bilang ada porsi besar dan porsi kecil. Jadi porsi besar itu 10.000 dan porsi kecil itu 8.000. Lalu untuk mengantisipasi itu kita memakai sistem subsidi silang. Jadi misal di satu minggu, itu kita berganti-ganti menu, seperti ada menu ayam, menu ikan, menu telur, terus menu yang kreatif gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak boncos gitu, kita memakai subsidi silang, karena perbedaan harga ayam dengan harga telur itu sangat drastis ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita sesekali menu mewah dan sesekali nanti kita menu yang telur standar biasa tapi tetap proteinnya tetap bagus gitu, jadi pakai subsidi silang gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala dalam menjaga transparansi kepada masyarakat terkait penggunaan dana? Kalau transparansi kita nggak ada kendala ya, karena kita membeli bahan baku itu pakai nota, terus kita laporan juga pakai nota, karena senjata kita hanya notasi. Karena kalau nggak ada nota ya kita nggak bisa, nggak ada bukti gitu, karena di nota itulah pokoknya fungsinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah bendahara dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan operasional SPPG? Tentu, karena kebijakan itu sebenarnya yang mampu mengelola dapur itu sebenarnya KSPPG atau kepala SPPG-nya tersebut. Cuma akuntan juga ikut andil di situ, karena yang bertanggung jawab di keuangan itu akuntan. Jadi semua koordinasi itu melalui kepala SPPG, akuntan SPPG, dan ahli gizi SPPG. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika ada siswa yang tidak hadir sehingga tidak menerima makanan MBG, itu biasanya makanan tersebut dialokasikan ke siapa, Bu? Oke, jadi kalau misalkan di sekolah, kalau misalkan siswa tersebut tidak berangkat, biasanya guru atau siswa lainnya yang ikut memakan, karena kan kalau di sekolah itu tidak didistribusikan satu-satu gitu kan. Tapi kalau misalkan B3 Bumil Busui Balita itu kalau misalkan tidak diambil MBG-nya, kader-kader itu didistribusiin langsung ke rumah per rumah, karena di sini PIC sekolah dan kader B3 itu mendapatkan insentif, jadi mereka bertanggung jawab atas segala itu. Kalau misalkan makanan tersebut tidak didistribusikan, itu tanggung jawabnya kader. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah bendahara pernah memberikan usulan kepada pemerintah terkait perbaikan sistem anggaran SPPG? Oke, kalau usulan-usulan itu memang kita tidak berwenang untuk itu ya, karena kan semua itu ada peraturannya dan ada undang-undangnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa yang paling perlu diperbaiki dari sistem pengelolaan SPPG saat ini? Untuk sistem saat ini sudah bagus ya, BGN sudah bagus untuk mengelola keuangan, laporan juga, karena kan kita setiap hari juga kita laporan, ada yang namanya dialur untuk laporan di website BGN. Jadi kalau menurut saya untuk laporan itu sudah bagus ya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya,
Menurut Ibu, dalam pelaksanaan program MBG, apakah keberhasilan program lebih dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang tersedia atau kualitas pengelolanya? Oke, untuk keberhasilan sih menurut saya sudah berhasil ya, karena kita memberikan makanan bergizi itu sudah sesuai aturan. Ahli gizi sudah memperhitungkan secara matang untuk nilai gizinya, untuk porsinya itu sudah sangat matang dan ada panduannya juga. Jadi saya kira cukup efisien untuk diberikan makanan bergizi gratis sesuai sasaran dan sesuai kebutuhan gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Bu tahapan-tahapan dari tim-tim di dapur agar MBG siap didistribusikan? Oke, untuk tim-tim kita mempunyai beberapa tim ya di sini. Yang awalnya dari mulai saya memesan bahan baku, bahan makanan itu. Jadi mulai bahan baku datang itu mulai dari jam 3 sore. Kemudian ada yang pertama itu ada tim persiapan. Tim persiapan itu dia mempersiapkan bahan-bahan yang akan dimasak, seperti contohnya mencuci daging, memotong sayur, membersihkan buah. Itu adalah tim persiapan. Setelah itu tim persiapan itu mulai dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kemudian ada tim pengolahan. Tim pengolahan itu dari jam 12 malam sampai pagi biasanya sampai jam 5 atau jam 6 pagi. Tim pengolahan itu yang mengelola makanan, memasak, seperti memasak nasi, terus memasak ayam, memasak sayur, itu tim pengolahan namanya. Kemudian setelah tim pengolahan ada tim pemorsian. Tim pemorsian itu tim packing yang ngewadah-wadahin di ompreng itu ya. Itu namanya pemorsian. Tim pemorsian itu mulai dari jam 3 subuh sampai jam 8 pagi biasanya. Karena kan kadang kalau misalkan ada buah-buahan yang perlu dipotong seperti melon atau semangka, itu tim pemorsian berangkat lebih pagi karena kan memakan waktu juga itu. Jadi karena penerima manfaat kita ada 1980-an, jadi cukup memakan waktu itu. Kita tim pemorsian itu dari jam 3 sampai jam 8 pagi. Setelah tim pemorsian selesai, langsung tim distribusi, driver. Yang supir-supir itu yang nganter-nganterin itu tugas tim driver untuk mendistribusikan ke penerima manfaat. Kemudian setelah penerima manfaat sudah mendapatkan MBG tersebut, ompreng kembali ke dapur, kita cuci ompreng. Cuci ompreng itu biasanya jam 1 siang sampai jam 8 malam. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah bendahara pernah mengalami kesulitan menyesuaikan anggaran dengan jumlah penerimaan manfaat yang terus bertambah? Jadi misalnya awalnya MBG itu melayani 500 penerima, lalu bertambah menjadi 700 orang. Apakah dana yang tersedia masih mencukupi ketika jumlah penerima bertambah? Oke, untuk dana itu sebelum kita mengambil dana di VA, itu dana sudah terdapat sekitar ada 500 juta ya. Kalau misalkan kita penambahan menerima manfaat, kita bisa memaksimalkan dana yang ada, karena kan ada peraturan perundang-undangannya juga untuk dana tersebut. Mungkin kalau untuk penambahan manfaat itu biasanya aslak ya, asisten lapangan itu kadang tiba-tiba ada ibu hamil baru, terus ada yang ibu menyusui baru gitu-gitu ya. Itu biasanya kita ambil sistem 1 minggu sekali kita penambahan penerima manfaat. Jadi kalau belum seminggu sekali kita belum bisa penambahan PM. Jadi karena kan kita sudah menyusun RAP, rancangan anggaran belanja gitu ya. Kalau misalkan RAP sudah fix, kita tidak bisa untuk menambah penerima manfaat kecuali seminggu kemudian baru bisa. Karena kan itu semua harus terancang di RAB tersebut. Kalau misalkan tiba-tiba nambah PM sebenarnya tidak bisa ya. Seperti itu sih. Oke. Misalkan dana tersebut itu, kalau kita kesulitan saya di mengelola dana itu biasanya karena harganya bengkak ya. Karena kan kita hanya anggaran itu cuma 8.000 dan 10.000. Kadang tidak sesuai nih dengan harga-harga di pasar. Kadang-kadang yang tiba-tiba harga daging naik, harga sayur buncis naik gitu-gitu ya. Kita mengakalinya jadi kita ganti menu yang lebih sederhana tapi tetap ada proteinnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana sih Bu sistem penggajian untuk karyawan yang bekerja di SPPG? Oke, kalau sistem penggajian relawan itu 2 minggu sekali, jadi setiap satu periode itu 2 minggu. Anggaran pun turun juga per periode 2 minggu. Dan 2 minggu sekali itu kita baru bisa menggaji relawan di akhir periode yang biasanya hari Sabtu atau Minggu. Selesai sudah wawancara kali ini. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber saya. Informasi yang diberikan sangat bermanfaat.
untuk tugas yang saya kerjakan. Terima kasih juga untuk Ananda Lulu yang sudah ingin tahu mengerjakan tugas di sini. Saya juga berterima kasih sekali karena kita sharing-sharing aja di sini. Mungkin informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk tugas yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih dan semoga Ibu selalu sehat dan sukses dalam menjalankan tugas. Amin. Semoga Ananda Lulu juga mendapatkan nilai yang terbaik ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.